Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di channel Guru Kekinian. Oke, materi kita kali ini adalah tentang. Nah, untuk itu jika kalian menyukai konten dari video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa ikut belajar dari video ini. Oke, langsung saja. Here we go. Oke, untuk pembahasan kita kali ini adalah mengenai kuat medan listrik, di mana kuat medan listrik itu ditentukan dengan arah, ya ini arah kuat medan listrik itu tergantung pada jenis muatan. Jadi ada dua jenis muatan di sini, dan sebelumnya ini kuat medan listrik juga sama seperti gaya kolom, jadi dia dipengaruhi oleh arah, jadi termasuk besaran vektor, sehingga kita harus memahami betul jenis arah, sehingga nanti kalau kita mengkalkulasikan kuat medan listrik totalnya di suatu muatan itu sangat bergantung pada arah. Dan untuk kali ini arah muatan itu tergantung jenis muatan, ya ini jenis muatan kita tahu ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, kalau kita gambarkan muatan positif itu arah kuat medannya yakni keluar dari benda tersebut. Sedangkan untuk muatan negatif dia arahnya masuk ke benda tersebut. Benda yang memiliki muatan ya. Jadi, kalau kita gambarkan kalau muatan positif itu keluar dari benda tersebut, sedangkan muatan negatif itu masuk ke benda tersebut. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ilustrasinya, muatan positif, lalu arah panah kuat medannya keluar dari benda bermuatan positif tersebut. Jadi bisa ke kanan, ke kiri, atas, atau bawah, yang penting dia keluar dari benda bermuatan positif arah panahnya. Sedangkan untuk benda bermuatan negatif kalau kita ilustrasikan seperti ini. Jadi arah kuat medannya masuk ke benda yang bermuatan negatif. Jadi sama seperti arah gaya medan magnet. Anggaplah kutub positif itu sebagai kutub utara dan benda muatan negatif itu sebagai kutub selatan. Oke, jadi seperti itu. Dan ini kuat medan listrik, kalau kita nanti mencari kuat medan total di suatu titik, maka kita harus menggambarkan arah kuat medannya. Sehingga kalau kuat medan listrik kita rumuskan sebagai E sama dengan gaya kolom dibagi tiap muatan. Jadi kuat medan itu dimiliki satu muatan. Kalau kemarin F itu kan hubungan antara dua muatan, sedangkan kalau kuat medan listrik ini yang dimiliki setiap muatan. Nah, kita ingat gaya kolom sendiri itu sama dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Oke. Nah, dari sini F-nya ini K, Q1 dan Q2 kita anggap sama. Anggaplah ini menjadi Q kuadrat. Nah, nanti Q1 dibagi dengan Q habis. Sehingga kita punya persamaan kuat medan listrik yang baru yakni K Q per R kuadrat. Seperti itu ya. Jadi karena Q salah satu Q-nya habis dicoret dengan yang sebelumnya. Oke, ini jadi kuat medan listrik persamaannya seperti ini. Jadi untuk memahami kuat medan listrik ini kalian harus benar-benar memahami arah dari setiap jenis muatan seperti yang disampaikan di awal tadi ya. Sebenarnya kuat medan listrik ini adalah besarnya atau daerah di sekitar benda tersebut yang masih dipengaruhi oleh kekuatan medan listrik. Jadi kalian harus memahami benar-benar nih arahnya kalau muatan positif dan muatan negatif itu seperti apa. Kalau muatan positif keluar, muatan negatifnya itu masuk. Oke, sekarang kita langsung coba ke pembahasan soal. Oke, dari permasalahan contoh tadi ini kita ilustrasikan menjadi seperti ini. Jadi ada muatan positif
berarti arah kuat medannya keluar dan titik ini terdapat di tengah-tengahnya, berarti berjarak 10 cm dari muatan pertama dan 10 cm dengan muatan kedua. Berarti titik tersebut dipengaruhi oleh kuat medan muatan pertama arahnya ke kanan ya. Karena arah kuat medan yang pertama arahnya keluar. Sedangkan muatan kedua, muatan negatif itu arahnya kan masuk kepada dirinya. Maka arah kuat medannya dia masuk seperti ini. Nah, sehingga arah kuat medan di titik di tengah-tengah tersebut, ini arah kuat medannya juga ke kanan karena dia tertarik ke muatan negatif. Ya, ini muatan negatifnya ada di kanan dirinya. Jadi di sini arah kuat medan oleh benda muatan kedua, yakni E2, itu arahnya ke kanan. Tadi E1 arahnya ke kanan karena muatan positif arahnya keluar, sedangkan muatan negatif arahnya masuk. Jadi ke kanan semua. Sehingga kuat medan total di titik tersebut adalah jumlah antara kuat medan pertama ditambah dengan kuat medan yang kedua. Nah, oleh karena itu di sini kuat medan pertama dan kuat medan kedua kita tinggal cari masing-masing nilainya berapa. Nah, kuat medan pertama tadi arahnya ke kanan karena muatan pertama itu muatan positif arahnya keluar, kuat medan kedua arahnya ke kanan karena tertarik ke muatan negatif arahnya masuk. Oke, sekarang kita cari kuat medan pertama K/1 per R kuadrat ditambah muatan kedua K/2 per R kuadrat. Nah, untuk yang kuat medan pertama ini kita pakai R1, ya ini jarak antara muatan positif yang pertama ke titik di tengah ini. Sedangkan untuk yang R2 itu jarak antara titik yang di tengah ini ke muatan negatif. Nah, kebetulan ini jaraknya sama-sama 10 cm karena titik tersebut terletak di tengah-tengah di antara kedua muatan. Nah, kita masukkan nilai K 9 kali 10 pangkat 9 lalu dikali Q1 nilainya 10 mikrokolom. Jangan lupa mikrokolom dirubah menjadi kolom berarti harus dikalikan 10 pangkat min 6 ya, per R1 ya ini 10 cm ini kita jadikan meter, jadi 10 cm kita jadikan meter dikali 10 pangkat min 2, tapi karena kuadrat berarti kita tuliskan 2 kali, jadi 10 kali 10 pangkat min 2. Oke, ditambah lagi K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya, jangan lupa ini tetapan, seringkali tidak ditulis soal, jadi kalian harus ingat ya. Lalu untuk yang nilai Q2 sama seperti Q1 tadi, yakni Q2 nya ya ini 10 mikrokolom kita jadikan kolom dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R2 tadi 10 cm juga, maka sama seperti sebelumnya kita jadikan ke meter ya, ini 10 kali 10 pangkat min 2, ada kuadratnya berarti kita kali 2 kali. Nah, kita tuliskan 2 kali. Nah, seperti ini kita coret yang sama atas dan bawah. 10 dengan 10 kita coret dengan 10 pangkat min 2. Nah, ini sama ya, 10 dengan 10 pangkat min 2. Lalu 10 dengan 10 pangkat 1 dengan 10 pangkat 9 itu kan 10 pangkat 10 dikurangi 6 dari 10 pangkat 4. Nah, min 2 ini 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi positif 2. Jadi totalnya misalnya ya ini 10 pangkat 1 9 ditambah 1 min 6. Nah, min 2 ini yang bawah pindah ke atas menjadi positif 2. Nah, sebelah kanan juga sama, tertinggal 9 kali 10 pangkat 9 ditambah 1, ini 10 pangkat 1 lalu dikurangi 6, yang minus 2 di bawah ini pindah ke atas menjadi positif 2. Sehingga kita dapatkan nilainya yang pertama ini 9 kali 10 pangkat 10 kurangi 6, 4 ditambah 2, 8. 10 pangkat 6 ya. Ditambah 9 kali sama 10 pangkat 6. Jadi kita dapatkan dua-duanya ini adalah 18 kali 10 pangkat 6. Seperti ini. Ini kuat medan totalnya. Newton meter kuadrat ya satuannya. Oke, jadi kita sudah ketahui kuat medan total di titik di tengah ini, ya ini dipengaruhi oleh muatan pertama dan muatan kedua, arahnya sama, jadi dijumlah. Kalau arahnya berlawanan berarti dikurangi. Oke, kita latihan soal yang kedua, seperti ini latihan soal yang kedua. Nah, sekarang untuk yang soal kedua ini, jenis kedua, kita diminta untuk mencari kuat medan total yang sama dengan 0. Ini letaknya di mana? Kalau tadi sudah diketahui,
kita diminta mencari kuat medan di tengah-tengah. Nah, sekarang ini kita mencari kuat medan yang sama dengan 0. Ini letaknya di mana kita nggak tahu. Nah, ini saya itu kasih tahu tips di mana menentukan titik X agar kuat medan totalnya sama dengan 0. Ini tips untuk menentukan di mana letak X ya, supaya kalian mudah untuk memahaminya. Jadi ada dua tips ya, dimana kita nggak tahu nih letak titik X ini supaya kuat medannya sama dengan 0 di mana, bisa di tengah atau di salah satu sisi kanan atau kiri. Nah, yang pertama, jika jenis muatan Q1 sama dengan Q2, maka X pasti di antara Q1 dan Q2. Contohnya ini ya, Q1 positif, Q2 pasti positif. Maka letak X ini pasti di antara Q1 dan Q2, yakni di tengah-tengah. Jadi kalau sama-sama muatannya positif, maka letak X di mana kuat medannya sama dengan 0 itu pasti di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah ya, di antara Q1 dan Q2. Kalau di tengah-tengah pasti jaraknya sama. Kalau di antara itu jaraknya bisa beda. Bisa lebih dekat ke Q1 atau lebih dekat ke Q2. Sama seperti halnya yang muatan negatif ya. Kalau muatan negatif juga sama. Ini muatan sejenis itu misalnya negatif dengan negatif, maka X juga diletak di antara Q1 dan Q2. Ini maksudnya Q2 ya. Jadi bisa, nah jika jenis muatan Q1 tidak sama dengan muatan Q2, maka letak titik X itu ada dua kondisi. Nah, yang pertama adalah jika Q1 kurang dari atau lebih kecil dari Q2. Nah, maka letak titik X itu ada di sebelah kirinya Q1. Ini seperti itu. Ini jika Q1 lebih kecil dibanding Q2. Nah, tapi jika Q2 yang lebih kecil dibanding Q1, maka letak titik X itu ada di kanannya Q2. Oke. Nah, yang jelas ini yang paling harus kalian pahami, bahwa kalau kuat medan totalnya sama dengan 0, kita mencari di mana. Nah, contohnya seperti soalnya sebelumnya tadi, kita diminta untuk menentukan suatu titik di mana titiknya itu ada di tengah-tengah kalau kita ilustrasikan. Karena muatan Q1 dan Q2 sama-sama muatan positif, maka titik P itu pasti di antara Q1 dan Q2. Nah, misalnya jarak Q1 Q2 itu 24 cm. Nah, jarak antara muatan pertama ke titik P kita anggaplah X ya, karena kita nggak tahu. Nah, sedangkan jarak titik P ke muatan Q2 berarti totalnya kan tadi 24 dikurangi X, seperti itu. Jadi sisanya. Sehingga kuat medan total di titik P itu sama dengan 0, maka karena syaratnya ini ya, kuat medan total di titik P itu sama dengan 0, maka kan kita tadi arah muatan positif itu kuat medannya keluar, maka titik P dipengaruhi muatan pertama arahnya ke kanan E1 nya, sedangkan Q2 muatannya positif juga arahnya ke kiri keluar, maka E2 arahnya ke kiri dari titik P. Nah, lihat ini kalian ya, karena sama-sama muatan positif jadi saling bertolak belakang kuat medan totalnya di titik P, maka dari itu E totalnya itu bukan dijumlah sebetulnya tapi dikurangi ya. Jadi E1 dikurangi E2 karena arahnya berlawanan sama dengan 0. Sehingga kalau kita pindah ruas E1 sama dengan E2, kalau E2-nya pindah ruas. Nah, kita tinggal mencari E1 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nilai K ya. Dikali Q1 ya, ini 4 mikrokolom, ya ini 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dibagi jaraknya titik Q1 ke P ya, ini X. Jadi gini misalkan aja, jadi X kita kuadratkan sama dengan E2 itu 9 kali 10 pangkat 9, ini nilai K tetapan ya. Lalu dikalikan Q2 ya, ini 9 kali 10 pangkat min 6. Oke. Nah, jaraknya untuk P ke titik Q2 itu ya ini 24 minus X. Nah, jadi kita kuadratkan juga. Tapi jangan keburu-buru untuk dikerjakan ya, 24 min X ini kita biarkan seperti itu supaya lebih gampang menghitungnya. Nah, lalu kita pindah ruas terlebih dahulu nih. Kita coret nih yang sama ya, ini 9 ya, kali 10 pangkat 9 dan 10 pangkat min 6. Nah, setelah ini kita pindah ruas kali silang ya. Kita kumpulkan yang X dengan X, yang tidak ada X-nya dengan yang tidak ada X-nya. Nah, contohnya seperti ini X
yang dipangkat 2 kita kalikan silang ya, kita pindah ruas. Jadi 9-nya ini kita turunkan, dipindah ke kiri. Nah, X kuadratnya kita pindah ke ruas kanan. Nah, jangan lupa ini tanda kurungnya kita tuliskan terlebih dahulu supaya tidak lupa, dan jangan terburu-buru untuk dioperasikan pangkat kuadratnya ini ya, supaya nanti lebih mudah menghitungnya. Nah, karena sama-sama X dikuadratkan dan 24 min X juga kuadrat, maka kita bisa tuliskan dalam kurung sama-sama dipangkatkan 2 seperti ini. Sehingga untuk menghilangkan A kuadrat kita tarik akar kedua sisi. Nah, seperti ini. Nah, akar dari 4/9 itu kan gampang ya. Akar dari 4 yaitu 2, akar dari 9 itu 3. Nah, sedangkan di sini kuadratnya hilang kalau ditarik akar, jadi sisanya X per 24 min X. Itulah sebabnya tadi saya ucapkan jangan keburu-buru dioperasikan. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali silang aja. Sehingga 2 dikali 24 menjadi 2 kali 24, 2 dikali min X menjadi min 2X, sama dengan 3 dikali X, yakni 3X. Nah, 2 kali 24 sama dengan 48 minus 2X, pindah ruas ke kanan menjadi positif 2X. Jadi 3X ditambah 2X, sehingga sama dengan 5X. 48 sama dengan 5X, maka nilai X nya adalah 48 dibagi 5. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi jarak antara titik P ke muatan 1 yakni 48 per 5 cm. 48 bagi 5 itu sekitar 9, sekian lah ya cm. Sehingga untuk jarak P ke muatan kedua ya tinggal 24 dikurangi 9, sekian ini tadi gitu ya. Sangat mudah sekali. Itu oke, untuk konten video kali ini cukup sekian saja. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.